Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna salam rabbunal karim dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwallazi khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil siham bi adadil layali wal ayyam. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia, memberi kita nikmat Islam, memberi kita nikmat iman, memberi kita nikmat menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat dijadikan Allah menjadi hambanya yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan semua kita dan mereka diberi Allah pemeliharaan dan penjagaan sehingga selamat zahir batin dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan bi jahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Adnan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Syi'inul khasyiat rahimakumullah. Kita kembali berbicara tentang at-ta'zim bainal ibadah wal adab. Pengagungan antara ibadah dan adab. Fahada Adam, maka ini adalah Nabi Adam. Awalul jinsil insani, Nabi Adam ini adalah pertama jenis manusia. Wa awwalu ibadillahi salihin min hadzal jinsi, dan beliau adalah pertama hamba Allah yang saleh dari jenis manusia. Jadi siapapun yang saleh sampai hari kiamat Nabi Adam dapat saham. Jadi Nabi Adam ini pada dasarnya jangan kita sampai ada itikat Nabi Adam saja melakukan dosa. Jangan sampai demikian. Nabi Adam tidak pernah melakukan dosa. Karena Nabi Adam adalah hamba Allah yang pertama yang melakukan kesalehan, dan Nabi Adam adalah bermakam Rasul. Rasul sebagaimana iman kita ahli sunnah wal jamaah adalah maksum dari segala dosa dan kesalahan. Nabi Adam ini awal hamba Allah yang saleh
dari ini jenis, maksudnya jenis manusia. Amarallahu ta'ala al-malaikata bisujud lahu. Allah perintahkan malaikat-malaikatnya yang mulia dengan bersujud lahu kepada Nabi Adam. Nah, ini bukan berarti sujud ini sujud ibadah, ikraman wa ta'dhiman. Sujud ini Allah perintahkan kepada para malaikat sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Nah, lima atahu min ilmihi wa i'laman lahu bistifaihi baina sairi makhlukatihi. Alasannya ada kenapa Allah perintahkan para malaikat ini sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati dan mengagungkan, karena Allah memberikan Nabi Adam ini ilmu. Jadi kita mengagungkan orang yang berilmu bukan berarti kita melakukan kesyirikan karena kita telah mengagungkan selain Allah. Bukan, karena memang Allah yang Maha Agung memerintahkan untuk mengagungkan orang yang berilmu. Bahkan malaikat disuruh sujud untuk pengagungan ini. Wa i'laman lahu, dan Allah dengan sujud itu memberitahu bistifaihi, dengan pengangkatan kemuliaan dan kesucian Nabi Adam baina sairi makhlukatihi, bagi seluruh makhluknya. Jadi luar biasa lah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Ketika kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, kalimatnya fa, tanpa pikir panjang, langsung para malaikat ini sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, yang tidak sujud satu makhluk Allah, yaitu iblis. Qala, ketika dia tidak sujud berkata, asjudu liman khalaqta tina. Wahai Allah, apakah aku pantas untuk sujud kepada orang yang telah engkau ciptakan dari tanah? Nah ya, kita ini bilangnya banyak berpikir, nah akhirnya kita pun akan menghilangkan keagungan orang yang mesti diagungkan. Lalu memandang kepada Nabi Adam, pian yang menciptakan inya dari tanah, pantaslah ulun sujud Tuhan. Qala iblis, qala, maksudnya iblis, ara'aitaka hadzal ladzi qarramta alayya. Ara'aitaka, wahai Allah, bayyin li. Ara'aitaka itu bayyin li, jelaskan kepada engkau ini yang telah engkau muliakan atasku. Jelaskan Tuhan. Ujar iblis, kenapa ini engkau ciptakan lebih mulia dari aku? Wa fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, qala, iblis berkata, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Nabi Adam yang telah engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini asal muasalnya kesombongan. Subhanallah, mudahan kita dapat rahmat Allah. Jadi sombong ini kadang kau dihapus dosanya dengan garing. Kalau dosa yang lain karena sakit, karena kita garing, bisa garing kita itu menghapuskan dosa itu. Tetapi sombong tidak bisa dihapuskan dengan penyakit ataupun musibah, kecuali taubat, sebenar-benar taubat kepada Allah. Ini sombong. Jadi intinya ini, bila ada di dalam hati kita ada yang merasa baik dari orang lain, maka kita adalah termasuk orang yang sombong.
Wa fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba yakuna ma'as sajidin. Maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis, dia enggan menjadi hamba Allah yang sujud bersama orang-orang yang sujud. Fal malaikatu alaihimussalam azzamu man azzamahullah. Para malaikat alaihimussalam mereka mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Nah, jadi kita ini kadang akan menjadi syirik kepada Allah ketika kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah. Malah kita berbahaya apabila kita ini tidak mengagungkan sesuatu yang diagungkan Allah, bisa menjadikan kita murtad. Nah, Quran, kalamullah ini termasuk agung. Nah, lalu misalnya kita rabit Quran itu, lalu kita hinakan dengan merabit itu, menganggap hina, murtad kita. Jadi sesuatu yang diagungkan oleh Allah, kita dituntut untuk mengagungkan. Nah, wa iblisu takabbara ayyasjuda, dan si iblis ini sombong bahwa sujud liman khulika min tinin, dari orang yang diciptakan dari tanah. Ujar iblis dari api, Adam dari tanah, masa api sujud lawan tanah? Makanya unsur api itu kada mau ke bawah. Lihat aja biar api itu kita tuntang ke bawah tuh tetapnya naik ke atas. Ini api. Nah, setiap kita manusia ini memiliki unsur api itu. Bisa karena berilmu kita bisa sombong, padahal wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ujar Brahma Kumbara Bahari, di atas langit ada langit. Coba kita di berjalan ke kampung orang, berjalan ke negeri orang lain, dikira kita di kampung kita ini kita aja pak alimnya, padahal di kampung orang, di kampung lain banyak yang lebih alim dari kita. Cuma karena kita nih kada suah berjalan, nah kita kada tahu, kita menganggap bahwa kita lah yang paling alim. Kesombongan ini bisa karena harta, karena nasab, karena kedudukan, macam-macam. Mudah-mudahan Allah apiatkan lahir batin kita dan seluruh anak cucu keturunan kita, amin Allahumma amin. Bahwa awwalu man qasaddin bi ra'yihi, nah inilah pertama-tama makhluk Tuhan yang mengkias agama dengan pendapatnya. Jadi ini berbahaya kita. Amun menurut pendapatku tarus, ini adalah iblis sesungguhnya. Jadi agama ini, kias ini harus ada timbangan. Quran, hadis, ijma. Nah ini kias ini. Dan kemudian Quran ini pulang ada usul tafsir, hadis ini ada usul hadis. Membaca usul tafsir, membaca usul hadis, ada nahwu, ada syarab, ada mantik, ada balaghah, macam-macam alatnya. Itikat nang diantaranya sesat menurut Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki adalah bahwa Tuhan itu sak hendak Nabi. Itu sudah mengorientasikan bahwa Nabi ini di atas Tuhan. Itu itikat yang sesat. Nah ini misalnya dipahamkan ulama kepada semua makhluk ini, kadalah ini dilun mudilun. Mentafsiri dengan pendapatnya misalnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Seakan-akan Tuhan ini menunggu apa jadikan Rasulullah aku ketujuh. Ada mau. Padahal di situ dijelaskan wa yardan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yardallah. Nabi ini bisa ridha, Nabi ini bisa senang sebatas Allah itu ridha dan senang. Kalau Allah kada ridha, kalau Allah kada senang, Nabi pasti ikut tidak senang, Nabi pasti ikut tidak ridha. Ini dibalik. Apa jarikam Rasulullah aku senang, seakan-akan Rasulullah ini di atas Allah.
Padahal sabda Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Lalu akhirnya karena sudah panak dengan Nur Muhammad, lalu apa jasa seorang Tuhan ini? Nah, ini salah satu itikad yang sesat. Jadi konstitusinya tetap Nabi ini di bawah Allah. Jangan dibalik, Allah sekehendak Nabi. Dan Allah beri rahmat kita bertaat. Nah, jadi permulaan awal-awal orang yang mengkias agama dengan pendapatnya ini adalah iblis. Di mana dia mengkias agama dengan pendapatnya di hadapan Allah, anak khairun minhu. Dia mengkias api tadi itu, Pak. Aku lebih baik dari tanah dari Nabi Adam. Masya Allah. Dan Allah afiatkan kita. Wa allala dzalika allala, beralasan si iblis ini dengan pendapatnya itu bi'illatin, dengan satu ilat, satu alasan, khalaqahu min nar wa khalaqa Adam min tin. Karena dia telah diciptakan dari api dan Allah telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Wa anifa min takrimatihi alaih, maka dia pun enggan dari memuliakan Nabi Adam atasnya yang diciptakan dari api. Oh, jadi kita ini bisa karena Tuhan, bisa kada akun tunduk lawan orang anom, bisa ini nih. Ikam kebanyakan, tak banyak aku jangan makan uyah pada ikam, cocok penyarikan. Kada mau kita orang yang rendah hati ini kada jadi masalah dan tidak akan pernah hina dengan rendah hati. Yang menjadi hina itu adalah orang-orang yang tinggi hati. Nah, iblis sampai hari ini dengan karuni-karuninya tetap merekrut agar kita ini menjadi hina. Lewat apa? Lewat kesombongan yang ada di dalam hati kita. Dan Allah afiatkan kita. Wastangkapa, dan engganlah ia minas sujud lahu, dari bersujud kepada Nabi Adam. Bahwa awalul mutakabbirin, maka iblis ini adalah awal orang-orang yang sombong. Walam yu'adzim man azamahullah, yang tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah. Jadi bila ada nih yang sombong, maka dosanya ini iblis tetap dapat saham. Dan sampai hari kiamat, siapapun yang tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan Allah, itulah iblis sesungguhnya. Dan Allah beri cahaya kita udah tahu. Kemudian yang biasa aja, apalagi sampai karena menghinakan, murtad kita. Maka kita ini kadang-kadang banyak juga yang tak salah mengagungkan kita ini. Padahal orang itu kada pantas diagungkan karena orang itu dihinakan oleh Allah. Orang itu hina sesungguhnya di hadapan Allah, kita agungkan. Nah, begitu pulang ada orang ini yang memang pantas untuk diagungkan karena sebenarnya orang ini agung di hadapan Allah, kita hinakan, kita babarang haja akan. Nah, itulah artinya kita sudah berada di kehidupan yang penuh dengan fitnah agama. Ada jalan lain lagi kita ini kecuali banyak istighfar, banyak salawat. Jadi apa saja nang kada mengagungkan orang yang diagungkan Allah, itu adalah iblis. Dan ini yang dilakukan oleh iblis pertama kali dengan kesombongannya. Maka apa hukumannya? Orang yang sombong ini paturida, maka dia pun diusir atau dijauhkan min rahmatillah litakabburihi ala hadal abdi salih wa huwa ainu takabbur Allah. Maka dia dijauhkan atau diusir dari rahmat Allah
sebab sombongnya atas ini hamba Allah yang saleh, dan dia adalah hakikat takabur kepada Allah. Jadi kalau kita ini sombong kepada orang saleh dengan tidak mengagungkan yang pantas karena orang ini diagungkan Allah, hakikatnya kita sombong kepada Allah. Padahal sebenarnya ini kalau lawan Allah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, malah ketika dia ini diusir tetap datang kepada Allah dengan keyakinannya bahwa Allah itu pengabul doa, tetapnya datang kepada Allah dengan keyakinannya bahwa Allah ini apapun bentuk kesalahan seseorang, Allah tetap menerima dan menunggu kedatangannya. Ini iblis datangnya kepada Allah, tapi dia minta fa'andzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan Tuhan umurku sampai hari kiamat. Kada kaleng-kalengnya minta lawan Tuhan. Apa jar Tuhan? Fa innaka minal mundarin, ku kabulkan wahai iblis, engkau hidup sampai hari kiamat. Nah kita ini pulang misalnya nih karena satu kesalahan yang kecil merasa jauh lawan Tuhan, berarti kita nih kalah lawan iblis pulang. Hilang harapan lawan Allah gara-gara misalnya kita nih merasa kotor, kalah lawan iblis pulang. Nah meminta pulang model nang babarang aja, kalah lawan iblis juga. Jadi kalau minta lawan Tuhan jangan babarang aja. Kalau minta surga jar Nabi, kalau lawan Allah mintanya pas alil jannatal firdaus aw kamakal, minta surga firdaus. Ini kada, ya Allah jar masuk anu ke surga biar di palatar, nyaman lah diam di palatar. Nah minta, kita harus optimis kalau bapak minta lawan Tuhan. Iblis saja dikabulkan Allah, apalagi kita yang beriman dan tunduk kepada aturan Allah. Nah ini iblis. Ya, jadi orang-orang yang sombong kepada hamba Allah yang saleh, itulah pada hakikatnya ainut takaburi Allah, hakikat takabur kepada Allah. Li'anna sujuda innamu huwa lillah idzan huwa bi amrih, karena bahwasanya sujud itu hanya saja kepada Allah semata-mata, tetapi ini atas perintah Allah. Jadi ketika malaikat ini sujud kepada Nabi Adam, pada hakikatnya sujud kepada Allah. Kenapa? Karena sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, bukan beribadah kepada Nabi Adam. Nah demikian pula kita ini, ketika kita ini menghormati orang lain yang memang pantas untuk dihormati, pada hakikatnya kita menghormati dan mengagungkan Allah. Wa innama ja'ala sujuda lahu tasyrifan wa takrima, hanya saja sujud kepada Nabi Adam itu Allah jadikan sebagai bentuk pemuliaan, takriman, penghargaan lahu kepada Nabi Adam alaihim, atas para malaikat. Wa kana minal muwahhidin, dan adalah mereka ini, dan adalah iblis yang tidak mau ini orang yang bertauhid kepada Allah. Falam yang pakhu tauhiduhu, tetapi tauhidnya kepada Allah tidak bermanfaat. Karena apa? Karena dia menghinakan orang yang pantas diagungkan. Jadi tauhid ini pun gak ada manfaat, karena dia menghinakan sesuatu yang diagungkan Allah. Mudahan Allah beri rahmat kepada kita semua. Wa mimma ja'a fi ta'dhimi shalihin. Nah kita masuk ke ranah ini pulang. Dan apa yang telah datang dari mengagungkan orang saleh, di mana qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salam, pada cerita haknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa firman Allah? Wa rafa'a abawaihi. Nah, rafa'a abawaihi ini Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya alal arsy, di atas singgasana, wa kharru lahu sujada, lalu akhirnya mereka pun
tersungkur kepada Nabi Yusuf untuk sujud. Ini kan orang tuanya Nabi Yusuf ini didudukkan Sidin di atas singgasana Sidin. Kan bahari itu bilanya Perdana Menteri apa nih ada bisi kursi. Nah datang kawitan Sidin, ujar Nabi Yusuf, pian duduk di atas singgasana. Nah Nabi Yakub ini paham ini adalah perbuatan Rasul. Ini pasti anakku. Lalu akhirnya mereka pun turun dari kursi singgasana ini. Lalu anak-anaknya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. Sirikkah mereka ini? Tidak. Karena dahulu syariatnya mengagungkan orang saleh dengan demikian. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mengagungkan orang-orang saleh, menghormati, mentakdim orang-orang saleh, tidak akan pernah menjerit kita kepada kesirikan. Malah sebaliknya, kita menghina, kita meremehkan orang-orang saleh, kita bisa tersirit kepada kemurtatan. Waliyadu billah. Al-ayata. Nah, tahiyatan sebagai bentuk ucapan penghargaan selamat datang, wa takriman pemuliaan, wa tasyrifan sama, wa ta'dhiman pengagungan lahu atas Nabi Yusuf, alaihim atas saudara-saudara Nabi Yusuf, wasujudu min ikhwatihi lahu ilal ardi yadullu alaihi qaulu ta'ala wa kharru. Dan sujudnya dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ke bumi menunjukkan atas firman Allah wa kharru. Nah ini wa kharru itu maksudnya ke bumi. Sujudan berataan. Wala'allahu kana jaizan fi syar'ihim. Ini ujar tafsirnya, barangkali dahulu itu boleh di dalam syariat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nah, kayak itu baru sujudnya. Kasujudil malaikah, seperti sujudnya para malaikat li Adam alaihi salam, tasyrifan wa ta'dhiman wa imtisalan li amrillah, takwilan li ru'ya Yusuf id ru'yal anbiya wahyun, sebagai perintah Allah menjadi takwil bagi mimpinya Nabi Yusuf, karena mimpinya para nabi itu wahyu. Ini itu ahada asyara qaukaba, itu di surah Yusuf dah. Nah insyaallah kayaknya kita baca tafsir surah Yusuf. Ini membicarakan bagaimana tentang kesabaran, bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf yang dengki kepada Nabi Yusuf, apa akibat dengki, apa akibat tawakal, bagaimana ada terselip kesombongan, itu dikupas tuntas. Era zaman sekarang yang dibicarakan di dalam surah Yusuf. Mudah-mudahan kayaknya. Nah ini karena apa? Karena mengagungkan orang saleh itu diperintahkan Allah. Cuman syariatnya di zaman itu sujud pengagungan. Nah di zaman Rasulullah cukup pengagungan ini dengan mencium tangan. Sinul khasiat rahimakumullah. Amma nabiyuna sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun yang berhubungan dengan junjungan kita Nabi besar sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah taala fi haqqi, ada firman Allah di dalam haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami kata Allah mengutus kami akan engkau wahai Rasulullah syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, supaya kalian semuanya beriman dengan Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, supaya mendukung kepada Rasulullah, wa tuwaqqiruhu, supaya memuliakan kalian kepada Rasulullah. Jadi apapun yang berhubungan dengan Nabi diperintahkan Allah supaya kita ini mendukung. Apapun yang diperintahkan berhubungan dengan Nabi, kita diperintahkan untuk memuliakan. Masya Allah. Apa firman Allah lagi? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday
baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau itu mendahulukan antara hadapan Allah dan Rasulnya, sampai kita ini kada dibenarkan oleh Al-Quran untuk berjalan di hadapan Nabi. Nah, ini Nabi mestinya berjalan, nah kita membelak sehingga kita membelakangi Rasulullah. No, kada dibenarkan itu. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik ketika mengajar hadis Nabi, sidin ngatai berbunyi takutan kalau bina suara sidin ini melebihi suara Rasulullah. Banyak amun kita ke Masjid Nabawi jangan gerunuman mang pina anu benar nih. Kalau pina suara kita ini tak tinggi dari suara Rasulullah. Jangan kita mengangkat suara ini di atas suara Rasulullah. Ada lagi firman Allah, wa qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Janganlah engkau jadikan memanggil Nabi antara kalian seperti kalian memanggil sebagian kalian akan sebagian. Nah, jangan. Ya Rasulullah, amun kita langsung lagi kawan ini kan din, ada jadi masalah. Nang, ada jadi masalah. Kalau Rasulullah jangan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jangan ya Muhammad, jangan. Allah. Wa insyaallah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allah karim. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.